5 partai politik telah memberikan rekomendasinya kepada pasangan Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk berlaga pada Pilgub Jatim 2024. Bahkan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan siap all out memenangkan pasangan petahana tersebut. Namun PDIP juga menyebut masih berharap dapat memasangkan kader internalnya bersama dengan Kofifa dan melaju bersama pada pilkada mendatang. Lalu seberapa mungkin hal tersebut bisa terjadi? Dan untuk menjawab serta menganalisanya, sudah bersama kami 3 orang narasumber dari luar studio. Pertama adalah Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, ada Emil Dardak. Kemudian Wakil Ketua Bapilu DPD PDP Jawa Timur, Denny Wicaksono, dan juga analis komunikasi politik yang juga Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Anang Sujoko. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Pak Anang, Mas Emil, dan juga Mas Denny, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah dalam kabar baik, Bapak-Bapak sekalian. Langsung saja kalau begitu, saya ingin ke Mas Emil terlebih dahulu. Saya ingin konfirmasi dulu. Jadi 5 rekomendasi dari partai politik, ini hanya kepada Ibu Kofifa, hanya sebagai calon gubernurnya saja, atau berpasangan dengan Anda, Mas Emil? Alhamdulillah, Partai Golkar, kemudian disusul waktu itu adalah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, tapi ini masih sebatas aspirasi dari Jawa Timur, dan juga Partai Perindo DPP, dan disusul juga Partai Amanat Nasional dan Partai Solidaritas Indonesia telah memberikan rekomendasi pencalonan sepasang ya Kofifa dan Emil. Jadi bukan hanya nama Ibu Kofifa saja ya, itu termasuk Anda sebagai wakilnya Ibu Kofifa ya? Ya, betul. Demokrat sudah memberikan resmi dari DPP, Mas Emil? Demokrat memang memberikan pada bulan Desember. Oh, sudah begitu ya? Iya. Baik, berarti kalau begitu Mas Emil, ketika menanggapi komentar dari Pak Said dari PDIP ingin memasangkan, itu masih mungkin atau tidak kemudian? Sudah ada 5 rekomendasi, sudah berpasangan, Bu Kofifa mengatakan ya inginnya bersama Anda begitu? Insya Allah komitmen kebersamaan ini dilandasi sebuah pertimbangan yang sudah mendalam, pertimbangan yang mengedepankan tentunya kebersamaan. Jadi kepercayaan yang diberikan kepada kami ini harus kami jawab tentunya dengan sebuah sinergi yang mendorong win-win solution untuk semua. Jadi saya bukan bicara sebagai mewakili entitas partai tertentu, tapi saya adalah mitra dari segenap partai dan juga adalah wakil gubernur di periode yang sudah purna bersama Ibu Kofifa selaku gubernur yang ingin melanjutkan hal-hal yang kita cita-citakan untuk masyarakat Jawa Timur. Oke, berarti artinya Mas, ketika PDIP ingin membersamai pasangan Kofifa Emil, harus sudah dengan pasangan ini ya? Tidak bisa hanya dengan satu saja terus meminta pasangan lain begitu ya? Mengutip pernyataan Ibu Kofifa dan juga rekan-rekan partai termasuk segenap ketua umum partai, kita berharap bahwa rekan-rekan sahabat-sahabat partai termasuk tentunya PDI Perjuangan berkenan untuk mempertimbangkan keberlanjutan pasangan Kofifa Emil. Oke, baik. Kalau begitu saya konfirmasi kepada Mas Denny kalau begitu. Jadi artinya niat dari Pak Said ini kayaknya kok agak sulit begitu. Nah ini ketika memang sudah berpasangan masih akan bersama atau mendukung Ibu Kofifa atau tidak begitu PDIP Jawa Timur? Iya, jadi dinamika politik menurut kami masih sangat dinamis ya. Jadi kita melihat kalau bahasanya sebelum janur kuning melengkung itu semua masih bisa terjadi. Nah dalam konteks pemilihan gubernur Jawa Timur, janur kuning melengkungnya adalah ketika rekomendasi dari partai-partai pengusung itu didaftarkan ke KPU. Nah, kami melihat PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang kedua di pemilu tahun 2024 ini, kami punya kekuatan struktural yang cukup, kami juga punya modal suara yang cukup juga, yang signifikan di Jawa Timur, dan kami berharap bahwa kader PDI Perjuangan yang ada di Jawa Timur bisa kemudian bersama-sama Bu Kofifa untuk bisa running di kontestasi pemilihan gubernur ini. Tapi kalau Jadi kemudian sudah berpasangan, sudah ada 2 begitu?
Artinya Ya, bisa diterima terkait atau tidak, dengan Mas Denny? rekomendasi memang, jadi kalau konteks itu bukan kapasitas kami yang ada di DPD Jawa Timur, tapi kami akan memberikan usulan, masukan maupun rekomendasi kepada DPP kami, kepada Ibu Ketua Umum terkait dengan konstelasi yang ada di Jawa Timur, bahwa perkembangan terakhirnya seperti apa itu yang kami akan sampaikan. Tapi dalam konteks hari ini kami masih berharap untuk kemudian kader PDI Perjuangan di Jawa Timur yang terdiri dari banyak elemen dan background masing-masing, itu salah satunya bisa kemudian mendampingi Bu Khofifah untuk maju sebagai calon gubernur dan kader PDI Perjuangan menjadi calon wakil gubernur di Jawa Timur. Oke, kalau begitu pertanyaannya Mas Denny, jadi artinya kalau tidak bisa menjadi calon wakil gubernur, akan tetap mendukung atau ke pasangan lain dan membentuk poros yang lain? Iya, jadi konteksnya tadi Mas, jadi kalau kami sendiri bahwa kami melihat di Jawa Timur ini masih ada 3 partai urutan tertinggi untuk perolehan suara, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra yang hari ini belum kemudian memutuskan atau memberikan rekomendasi. Nah, kami masih berharap sebenarnya ruangnya adalah kader PDI Perjuangan bisa mendampingi Bu Khofifah. Tapi kalaupun nanti pasangan Bu Khofifah dan Mas Emil tetap, ya kami akan menyampaikan laporan kepada DPP apa yang kemudian menjadi tugas kami di Jawa Timur. Tapi fakta, kemudian analisa lapangan, terus kemudian kondisi real di Jawa Timur akan kami sampaikan semua. Tapi keputusan tetap kami serahkan kepada DPP partai, dan itu khusus gubernur, khususnya terkait dengan kontestasi pilgub gubernur, kami menyerahkan ke Ibu Ketua Umum. Oke, tapi kalau kemudian mengutip juga apa yang disebutkan Pak Said ini kan tidak hanya kemudian ketua DPD, tapi juga salah satu ketua DPP begitu. Bukankah itu juga bisa menjadi representasi dari pusat begitu untuk bisa menyatakan sikap begitu? Iya, jadi sikap DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sekaligus Pak Said Abdullah selaku ketua DPD dan sekaligus ketua DPP PDI Perjuangan, kami masih berharap untuk kemudian Ibu Khofifah bisa menggandeng kader PDI Perjuangan untuk menjadi wakil gubernur di Pilkada tahun 2024 ini. Nah, kalau itu tidak terjadi, kita akan berdiskusi ulang, kita akan melihat konteksnya, kita juga akan berdiskusi dengan partai-partai lain. Jadi kemungkinan masih sangat terbuka, tapi bahwa PDI Perjuangan Jawa Timur hari ini berharap untuk kemudian Ibu Khofifah bisa menggandeng salah satu kader PDI Perjuangan di Jawa Timur untuk menjadi calon wakil gubernur. Oke, kalau begitu saya ke Pak Anang terlebih dahulu. Kalau begitu saya minta analisa Anda, Pak Anang. Jadi artinya dengan kondisi seperti ini, 5 partai politik sudah memberikan rekomendasi kepada pasangan, tidak hanya satu calon saja. Artinya seberapa sulit menggeser nama itu tadi, begitu Pak Anang? Ya, kalau kita bicara pada ideologi partai politik ya, harusnya biarkanlah Bu Khofifah sama Mas Emil ini jalan. Nah, kemudian PKB, PDIP, dan partai sisa itu sebaiknya kalau menurut saya dalam iklim yang demokratis, mestinya mereka harusnya memposisikan pada cagup. Ya, cagup. Terutama kita bicara pada PKB yang perolehan suaranya 27, sangat tinggi sekali. Ya, 27 kursi. Itu menurut saya, kalau memang 27 itu sebagai sebuah representasi ideologi, mestinya PKB percaya diri untuk bisa maju. At least kalau misalkan PKB dengan PDIP, ya itu jauh lebih kuat lagi. Dan kalau misalkan PDIP harus mengambil posisi cawagup misalkan, ya sayang sekali sih kalau menurut saya nampak ini dalam perspektif komunikasi politik, nampak PDIP percaya diri dengan perolehan suara, kemudian juga inkonsistensi lah semacam itu. Maaf Mas Denny, ini dalam perspektif komunikasi politik tidak cukup percaya diri untuk mengangkat kadernya. Kalau identifikasi saya, siapa sih yang mampu untuk disandingkan sebagai pesaing antara Mbak Khofifah kemudian dan Mas Emil? Ya paling nggak ciri khas syaratnya yaitu punya kancah
prestasi nasional, kemudian memiliki grassroots yang cukup kuat di Jawa Timur, dan tentu saja harus memiliki afiliasi dengan Muslimat atau NU yang ada di Jawa Timur. Oke. Nah, nampaknya dalam posisi macam ini, kalau dilihat dari PDIP harus kemudian berusaha untuk menjadi cawagup, menurut saya ya tidak mendukung alam demokratis lah, Mas Bram. Cukup kuat, saya yakin PDIP bisa. Oke. Kadernya banyak, cukup mumpuni. Pak, apakah kemudian misalkan kita lihat dari kursi DPRD begitu ya, PKB 27 kursi, PDIP 21, artinya dua besar pun kemudian menjadi wakil, apakah kemudian secara linear itu bisa kita lihat kalau wakil ya PKB begitu, ketika kursi yang pertama, bukan kemudian calon yang lain. Begitukah kemudian logikanya? Tidak, politik itu kadang seringkali tidak terbaca sebagai sebuah logika. Tetapi politik itu seringkali kalau kita bicara pada transaksi. Transaksi yang ada dalam posisi ini bisa jadi adalah transaksi karena sebuah komitmen, transaksi karena kepentingan pragmatis. Nah, tentu saja ketika kita bicara pada 27 harus kemudian menjadi cawagupnya atau apa, itu tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Politik tidak main seperti itu, sangat sederhana. Tetapi ada banyak kepentingan politis. Nah, kepentingan politis yang tadi saya sebutkan ada dua hal itulah yang kemudian nanti akan mencerminkan apakah partai politik itu akan cukup yakin. Nah, kalau cukup yakin, maka kepentingan ideologis itu ada di nomor satu. Baik. Tetapi Oke. ketika berbicara pragmatis, ya maka mencari posisi yang aman, yang kemungkinan besar akan jadi. Oke. Begitu, Mas. Jadi kalau Anda katakan tadi ini sebuah ketidakpercayaan diri, tapi di sisi lain ini juga bisa menunjukkan bahwa yang ingin bergabung pada yang potensinya menang begitu ya, Pak Anang ya? Begitu. Saya melihatnya seperti itu. Oke, baik-baik. Tapi yang menarik pula adalah salah satu statement dari kami kembali mengutip Pak Said Abdullah begitu yang mengatakan Mas Emil ini cocoknya kelasnya sudah menteri begitu. Kami akan konfirmasi kepada Mas Emil tapi tidak sekarang. Kami akan jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya akan langsung mengkonfirmasi pertanyaan saya sebelum jeda tadi kepada Mas Emil. Jadi artinya kalau Anda disebut kelasnya sudah menjadi seorang menteri, kira-kira itu hal yang masuk akal atau tidak? Atau jangan-jangan tetap memilih wakil gubernur saja begitu, Mas? Saya tidak dalam kapasitas mengomentari sesuatu yang menjadi hak prerogatif presiden, meskipun tentunya ada sebagai manusia ada rasa hormat dan terima kasih atas pandangan positif dari Bapak Said Abdullah, senior panutan saya juga. Jadi, tapi sekali lagi kami meyakini bahwa perkembangan yang terjadi hari ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan, Bapak Sufmi Dasko Ahmad juga tidak lepas dari pembahasan dengan Bapak Prabowo Subianto. Jadi ya kami tentu sebagai tentunya bagian dari ekosistem politik yang ada di Jawa Timur maupun tentunya di Indonesia juga sangat menghormati para senior, para tokoh yang sudah berembuk dan yang telah ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi yang insya Allah tentunya kita harapkan akan semakin bertambah. Jadi kalau kemudian disebut sudah ada tawaran begitu, sudah ada atau belum begitu Mas Emil? Tawaran apa ini? Untuk menteri konteksnya kita masih membicarakan itu? Ya, saya tidak ingin mengomentari dulu lah karena memang pembicaraan maupun peristiwa yang terjadi tentunya semuanya sebagaimana disampaikan tetap tidak mengeliminir hak prerogatif. Jadi saya rasa konsep tawaran itu menjadi irrelevan pada saat ini. Oke, Mas Emil, saya ingin kemudian juga mengomentari dukungan dari Wapres terpilih Pak Gibran begitu sudah datang ke Surabaya mengatakan akan all out. Jadi ini artinya kalau saya hubungkan dengan soal tadi memang restunya yang nasional yang akan di istana itu kersonya Anda di Jawa Timur saja begitu ya? Ya juga saya tadi ingin sampaikan Pak, kami ada kesempatan untuk berbicara langsung dengan Mas Wapres terpilih dan beliau merestui rencana bahkan mendukung dan ikut terlibat juga dalam pembahasan mengenai konfigurasi melanjutkan Khofifah Emil untuk 5
5 tahun ke depan di Jawa Timur. Mas Emil, ini kemudian bisa ditafsirkan publik artinya memang berterima kasih karena kemarin sudah membantu Prabowo Gibran di Jawa Timur, atau kemudian ya seperti yang dikatakan Mas Gibran ya satu visi pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat begitu? Ya, saya rasa tak kenal maka tak sayang. Kebersamaan kami tentu membangun mutual trust atau kepercayaan dua belah pihak. Jadi chemistry yang terjalin tentunya menjadi sebuah hal yang wajar. Jadi ini adalah sebuah kecocokan yang berkesinambungan, kira-kira demikian. Tetapi kita menjunjung tinggi demokrasi berbasis kekeluargaan juga. Semua yang nantinya mengikuti kontestasi adalah mitra tanding dalam proses memuliakan demokrasi di negara kita. Oke, berarti artinya semangat komposisi Pilpres itu masih akan dibawa, atau kemudian ketika ada elemen lain di luar itu masih memungkinkan tidak untuk bergabung bersama Anda? Sebagaimana dari berbagai pembicaraan dengan beliau-beliau para ketua umum, juga para fungsionaris, Ibu Khofifah diberi keleluasaan untuk juga bersama saya, untuk bersama-sama kita melakukan silaturahmi dan komunikasi. Ya. Jadi kalau Pak Said Abdullah mengatakan masih informal, Anda selama ini juga sudah ikut berkomunikasi begitu untuk di Jawa Timur dengan PDIP? Oh ya, karena kita juga bicara mengenai pilkada kabupaten kota ya. Oke. Ada 38 kabupaten kota se-Jawa Timur yang juga bersamaan akan melakukan pilkada. Tapi juga ya kita juga bicara mengenai Jawa Timur, mengenai berbagai skenario yang ada, dan ya tentunya kita saling berharap. Kalau beliau mungkin punya harapan yang telah disampaikan, saya juga sama berharap insya Allah kita juga bisa tentunya berjuang bersama, dan ini dilandasi silaturahmi tadi, semangat kebersamaan, bagaimana membangun Jawa Timur dan seluas-luasnya elemen yang ikut menjadi bagian dari ikhtiar ini. Oke, baik, saya ke Mas Denny kalau begitu. Jadi artinya Mas Denny, ketika hari ini Mas Gibran, Wapres terpilih sudah mengatakan akan mendukung all out begitu, ini masih mungkinkah kemudian bersama dengan PDIP juga ketika misalkan nanti satu akan di gerbong yang sama begitu, Mas Denny? Ya, jadi bangunan komunikasi politik di Jawa Timur, karena betul disampaikan Mas Emil tadi bahwa Jawa Timur 38 kabupaten kota, ini baru pertama kalinya se-Indonesia nanti akan pilkada serentak, baik pilkada kabupaten kota maupun gubernur. Jadi komunikasi dengan lintas partai kita bangun agar kemudian Jawa Timur ini bisa guyup, bisa kemudian berkontestasi dengan baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Nah di level provinsi memang sekali lagi kita sampaikan bahwa hari ini kami masih PDI Perjuangan Jawa Timur khususnya masih berharap untuk Ibu Khofifah mengambil atau menggantikan saat kader PDI Perjuangan untuk menjadi cawagup. Kalau kemudian ruang itu betul-betul tertutup dengan kemudian ada kepastian untuk mendaftar di KPU, maka itu akan kita lihat kembali ruangnya, karena memang PDI Perjuangan tidak bisa maju sendiri karena syarat di Jawa Timur partai politik untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur 24. PDI Perjuangan di pemilu 2024 ini kita hanya 21. Jadi kami akan melihat kondisi, melihat kemudian kesepemahaman baik dengan pasangan calon yang sudah ada atau dengan pasangan calon lain mungkin yang kemudian nanti bisa ikut running. Tapi kalau kemudian akan bersama dengan Mas Gibran begitu, yang ini kemudian juga keluarga Pak Jokowi, sedangkan di tingkat nasional kan ini kemudian PDIP sering sekali belakangan kemudian mengkritik pemerintahan Jokowi begitu. Ini kan ruang yang berbeda ya, jadi jangan kemudian dibawa konteks yang kemudian ini memperlebar jarak yang ada, bahwa Jawa Timur sejauh ini selama ini kami berkoordinasi, melakukan komunikasi dengan lintas partai, bahkan mohon maaf 01, 02, 03 di Jawa Timur mungkin hari ini lebih lebur ya. Karena posisi di kabupaten kota kami juga bekerja sama dengan
partai-partai yang ada di 01 maupun di 02. Jadi ruang itu sangat terbuka Cair. untuk kemudian kita bisa bersama-sama membangun Jawa Timur. Oke, tapi kalau kemudian saya juga ingin mengutip tadi Pak Anang mengatakan itu bentuk ketidakpercayaan diri begitu, mengingat ya kan harusnya ada PKB yang kursinya nomor 1, PDP nomor 2. Kenapa harus dengan yang kursinya lebih kecil begitu, Mas Denny? Iya, jadi ini bukan urusan pede nggak pede ya, tapi politik itu kan juga harus melihat situasi, kondisi, dan realitas di lapangan juga, bahwa kami kemarin dan semua partai melalui proses pemilu legislatif dan presiden yang begitu keras, bahkan kalau boleh kita katakan pemilu paling brutal. Nah, kami ingin lebih kemudian melihat kondisi ke depan, pilkada ke depan, baik kabupaten kota dan gubernur, itu menjadi ruang yang berbeda untuk kemudian PDI Perjuangan bisa kembali meraih sukses dan keberhasilan, karena rangkaiannya akan menjadi satu rangkaian. Baik. Di hari yang sama, di waktu yang sama. Jadi tidak kemudian hanya melihat konteks ini berani tidak berani, tapi bagaimana kemudian penerimaan masyarakat, masukan dari stakeholder dan tokoh, kita juga melihat itu juga, dan komunikasi dengan partai-partai lain itu yang kemudian ingin kita jaga agar kondisi Jawa Timur tetap kondusif. Oke, baik. Saya ke Pak Anang kalau begitu. Pak Anang, kalau kemudian kita melihat timelinenya Pilpres Pileg ini sangat dekat dengan Pilkada ya untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota, bagaimana kemudian publik tidak bingung atas residu Pilpres, perbedaannya, siapa dengan siapa, apakah kemudian akan secair itu dan publik akan juga semudah itu juga membangun komposisi ulang begitu untuk nanti? Ya, sebetulnya hal ini akan sangat tergantung dengan elit politik ya. Elit politik itu bagaimana memerankan pada posisi-posisi yang harusnya bukan lagi pada sebuah pertentangan, tetapi di sini adalah adu argumentasi, adu program, dan juga berkompetisi dalam menyajikan program terbaik untuk masyarakat. Artinya ketika Pilpres kemarin menyisakan sebuah riak-riak kecil yang lumayan itu membuat sebuah friksi-friksi di masyarakat. Memang nanti ketika turun di tingkat provinsi tidak akan sekental yang kemarin. Jadi ada proses negosiasi bergaining antar partai politik yang tadi saya sampaikan. Ketika kita bicara pada ideologi partai, tentu saja ketika bicara pada ideologi partai itu tidak akan seirama dengan pragmatisme. Ketika ideologi itu betul-betul dipegang teguh oleh partai politik, tentu saja berbicara pada nilai dan keyakinan partai politik itu sendiri, bukan bicara pada kepentingan untuk memamurkan partai politik. Nah, inilah yang menurut saya mengkritisi beberapa partai politik yang cenderung pada poin yang kedua, yaitu pada pragmatisme politik. Ketika dia harus bertransaksi dalam rangka untuk menghidupkan partai politik, maka dia harus menguasai, dia harus pada elit kekuasaan. Dan memang sistem partai politik di negara kita masih seperti itu. Dan ya menjadi sebuah kewajaran juga kalau kita melihat bagaimana ketika bicara pada partai politik harus dekat dengan kekuasaan, ya karena disitulah sangat dekat dengan mesin-mesin yang kemudian bisa menjerit income, menjerit biaya operasional dan macam-macam. Dan nanti ya ujung-ujungnya ketika kita bicara pada kontestasi, ya kontestasi itu bukan lagi hanya berbicara kepada meyakinkan ideologi partai politik itu number one, tetapi adalah serapan aspirasi yang ada di dalam masyarakat itu kemudian seolah-olah dipadu-padankan dengan ideologi partai politik. Seolah-olah dipadu-padankan. Dan ini resikonya, Mas Bram. Resikonya akan banyak terjadi sebuah penyimpangan spirit demokrasi di lapangan. Bahkan kalau kita lihat misalkan praktek-praktek money politik hampir sulit untuk dihilangkan. Hampir sulit. Apalagi ketika nanti berbicara pada pilkada-pilkada yang semakin bawah akan semakin kental praktek-praktek penyimpangan nilai demokrasi itu. Oke, dampaknya akan cukup banyak begitu ya. Jadi artinya kami publik akan tentu menunggu bagaimana dinamika ke depannya karena memang masih mungkin sekitar 6-5 bulan lagi pilkada akan berlangsung dan juga akan dimulai pemilihannya. Terima kasih waktu dan juga insight dari para narasumber. Ada Pak Anang Sujoko,
analis komunikasi politik yang juga dekan FISIP Universitas Brawijaya, kemudian ada Mas Emil Dardak, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, kemudian Mas Denny Wijaksono, Wakil Ketua Bapilu DPD PDIP Jawa Timur telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semua Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.